Kelompoknya kelompok C kan? Nggih, Pak. Atau B? Kelompok Kelompok C. C. Pak Abdul Qadir kemarinnya. Ya. Ini yang mana mau di ini? Perangkat 2, Pak. Atau siap mana saja? Yang mana Silakan saja sudah siap? Pak Akij. Ya. Silakan sudah lanjut. Oke, siap. Makasih Pak Ketua. Yang mana ini Bu Lu? Yang perangkat 2, Pak. Perangkat 2 yang mau di ini. Nggih. Yang mau di 2 dan 3. Oke, baik. Saya cek buka dulu ya. Oke. Ini tema apa temanya Bu Lulu? Temanya binatang, subtemanya binatang yang bisa terbang, subtemanya kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu. Nggih. Subtema kupu-kupu. Oke. Untuk tema binatang ini merupakan tema keberapa di semester ganjil ini Bu Lulu? Tema ke berapa ya Pak? Saya cek dulu di Promes. Itu tema keempat, Pak, semester 1. Berapa tema untuk semester 1 ini? Temanya ada 5. Apa saja? Yang pertama aku atau diriku sendiri, yang kedua lingkunganku, yang ketiga kebutuhanku, yang keempat binatang, yang kelima tanaman. Oke. Bagaimana kemudian mendesain kegiatan untuk mencapai subtema kupu-kupu ini, Bu Lulu? Desainnya itu ini kan berhubung untuk PPL ya Pak, jadi kami menyesuaikan, memperkirakan di PPL itu perkiraan tanggal 20 Oktober sampai November ya, jadi perkiraan di memasuki tanggal tersebut itu sudah masuk pada bukan desain ininya apa? Desain kupu-kupu. Untuk membahas tentang kupu-kupu maka dilihat dari berbagai aspek perkembangan gitu kan. Tidak dari berbagai aspek perkembangan untuk mengembangkan moral, kemudian sosialnya, kemudian bahasa, fisik, motorik dan seterusnya. Itu bagaimana akan dirancang ya. Jadi di subtema kupu-kupu ini yang pertama di pembukaan itu kami langsung saja disebutkan bahwa untuk subtema kupu-kupu maka namanya itu aspek perkembangan yang akan dikembangkan di situ apa saja gitu. Misalnya dari aspek nilai dan moral ya kan. Itu ada tentang mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Jadi di nilai agama dan moral ini Pak, melalui pengenalan binatang yang bisa terbang, anak mampu mengetahui siapa yang menciptakan kupu-kupu. Kemudian di aspek bahasa, anak bisa menceritakan kembali tentang binatang yang bisa terbang, terutama binatang kupu-kupu. Kemudian di fisik motorik, di sini di RPPH saya ada kegiatan menirukan gerakan melalui bernyanyi kupu-kupu. Oke, nah sekarang terkait dengan pengembangan aspek fisik motorik ya. Fisik motorik itu apa yang mau dikembangkan untuk atau pada tema atau subtema kupu-kupu di sini? Di fisik motorik ini Pak, anak itu bisa menirukan gerakan melalui kupu-kupu seperti bukan, maksud saya kompetensi dasar yang mau dikembangkan untuk aspek fisik motorik. Kompetensi dasarnya itu menggunakan anggota tubuh untuk motorik halus dan motorik kasar. Nah, jadi apakah ada persamaan atau perbedaan dengan subtema yang lain untuk mengembangkan aspek ini? Misalnya
setelah kupu-kupu, setelah subtema kupu-kupu apa? Setelah subtema kupu-kupu Binatang berkaki 2. itu subtema. Subtemanya Oh, subtemanya ayam. ayam. Nah, apakah ada perbedaannya subtema ayam pada aspek pengembangan fisik motorik dengan yang subtema kupu-kupu? Mungkin di perkembangan fisik motorik itu, fisik motorik kasar dulu ya Pak ya, itu kita melakukan gerakan Enggak, seperti pertanyaannya sama atau beda? Oh, Aspek sama yang Pak, dikembangkan sama. sama. Artinya bahwa untuk subtema binatang yang bisa terbang atau untuk tema binatang, begitu kan? Nggih. Aspek yang dikembangkan itu adalah pada aspek fisik motorik itu adalah menggunakan anggota tubuh, ya kan, untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Nah, untuk mencapai konsep ini atau untuk mencapai aspek ini, atau untuk mencapai kompetensi dasar pada aspek fisik motorik ini, bagaimana kemudian tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan, tindakan pembelajaran yang akan dilakukan? Untuk fisik motorik kasar itu ya Pak, kita itu Bukan fisik motorik kasar, untuk fisik semuanya. motorik secara umum ya. Yang umum itu kita berbagai kegiatan sih Pak. Kalau dari lagu kita kan sambil melakukan gerakan-gerakan, kemudian Bukan, maksud saya apa namanya, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh anak sehingga kita dapat mengatakan bahwa bahwa aspek fisik motoriknya berkembang, yaitu pada aspek menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus kan gitu. Jadi memanfaatkan atau menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. Nah, ini yang mau diambil dalam subtema ini yang mana kedua-duanya, motorik kasar saja atau motorik halus saja, atau motorik kasar dan motorik halus? Ada motorik kasar, ada motorik halus Pak. Yang motorik halus. Yang untuk rancangan perangkat ini, untuk perancangan. Kalau di rancangan perangkat ini, saya lebih ke aspek kognitif Pak, dalam kegiatan berhitung. Bukan, kan ini kesemuanya. Oke, kognitif itu fokusnya. Tetapi yang saya tanyakan adalah terkait dengan kompetensi dasar yang dicantumkan. Atau pertanyaan saya gini, kompetensi dasar yang dicantumkan ini apakah semuanya mau dicapai ataukah sebagian? Kalau di dalam kegiatan ini semua fisik motorik dicapai Pak. Nah, makanya berarti kan semua aspek perkembangan itu akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran ini, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk mencapai apa bentuk kegiatan atau apa bentuk kompetensi yang harus dimiliki oleh anak untuk kita mengetahui bahwa anak itu berkembang fisik motoriknya pada aspek menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. Artinya bahwa di situ kan tidak bisa dua-duanya dikembangkan dalam satu waktu. Berarti harus dipilah. Dipilah apakah mungkin di tema tentang binatang tema tentang binatang yang bisa terbang, misalnya motorik kasarnya yang dikembangkan, ya kan? Kemudian pada tema yang lain motorik halusnya yang dikembangkan. Seperti itu. Apakah begitu ataukah di setiap tema subtema itu motorik kasar dan motorik halus itu dikembangkan? Sebenarnya itu di setiap subtema kita kan mencangkup ada fisik motorik ya secara umum, jadi ada motorik kasar dan motorik halus. Tapi di yang lebih ditekankan ini pada fisik motorik halusnya Pak, di kegiatan. Oke, artinya harus ditentukan dulu itu. Artinya ketika Bu Lulu ingin mengembangkan tentang motorik kasar dan motorik halus dengan menggunakan anggota tubuh, gitu kan? Tentukan bahwa di sini pada subtema ini atau pada kegiatan belajar ini yang mau dikembangkan hanya motorik halus saja dengan menggunakan anggota tubuh, kan begitu? Apa itu yang dimaksud, yang dimau? Iya Pak. Oke, kalau seperti itu, sekarang apa yang dapat dirumuskan untuk mencapai perkembangan tersebut, perkembangan anak pada aspek fisik motoriknya?
Jadi di RPPH ini ada kegiatan melakukan finger painting, membentuk kupu-kupu, Pak. Bukan kegiatannya, indikatornya yang Indikatornya saya itu anak mampu melakukan gerakan menggunakan anggota tubuhnya, Pak. makanya itu Koordinasi kan motorik umum, itu halus. kan kompetensinya, kompetensi secara umum. Sekarang rinciannya menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik halusnya apa yang perlu dilakukan? Seperti pada kegiatannya anak mampu menggunakan tangan kanan dan tangan kiri pada kegiatan finger painting. Untuk apa? Untuk apa? Kegiatan finger Untuk apa painting. sekarang ininya? Motorik halusnya mengembangkan Iya. motorik halusnya itu apa? Apa motorik halus yang mau dikembangkan? Jari tangannya, Pak. Jari tangannya itu. Jari tangan. Nah, Iya. selain jari tangan apa yang bisa dikembangkan juga? Sebagian besar Untuk dari jari tangan, Pak. mengembangkan motorik halus apa? Sebagian besar dari jari tangannya, iya Pak, itu, dan pergelangan tangannya untuk gerakan kupu-kupu. Makanya selain apa? Masa hanya satu, hanya melatih jari tangan saja? Koordinasi mata dan ini Pak ya, Koordinasi mata. Iya, Nah, selain itu, selain melatih jari tangan, jari koordinasi tangan. mata, itu apa lagi selain itu? Kalau di kegiatan finger painting Bukan, mungkin ininya, yang secara umum ya Pak ya. motorik halus ya, motorik halus. Dari koordinasi mata, tangan, dan juga gerak tubuhnya Pak. Gerak tubuh itu banyak, ada Ya. kepala, kaki, Iya, bisa kepala, jari-jari, bisa lengan. Yang mana ini? Pinggul, bisa. Yang mana ini mau Diano? Kalau di kegiatan yang subtemanya kupu-kupu ini lebih ke koordinasi. Coba sebutkan saya 4 saja atau 3 saja motorik kasar, perkembangan motorik kasar anak apa saja? Kalau motorik kasar. Motorik kasar anak itu anak mampu seperti menendang bola, terus anak mampu melompat, terus anak mampu menggerakkan seluruh badannya seperti menari, bergoyang-goyang. Oke, menari, menendang bola, melompat. Nah, sekarang kalau motorik halus? Kalau motorik halus itu lebih kepada jari tangannya sama koordinasi matanya, Pak. Koordinasi mata. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kemudian itu akan dikembangkan atau akan dicapai, katakanlah, kemampuan ini sekarang apakah Bu Lulu mau pilih satu atau kedua-duanya mau dikembangkan dalam perangkat ini? Yang dikembangkan dalam perangkat ini sebenarnya ada 2 Pak, tapi yang lebih ditekankan pada aspek motorik halus. Iya, motorik halus pada aspek yang mana salah satunya tadi? Apakah koordinasi mata ataukah jari tangannya Pak? Jari tangan, oke. Kalau jari-jari tangan sekarang apa yang akan dilakukan untuk melatih jari-jari tangan anak di situ? Dengan melakukan kegiatan finger painting, membentuk kupu-kupu, anak melakukan teknik menggambar menggunakan seluruh jarinya Pak, jari tangan kanan dan tangan kiri ikut melakukan menggambar dan diciptakan. Ini di indikator atau tidak ada yang Bu Lulu sebutkan? Yang di indikatornya itu koordinasi motorik halus itu Pak. Makanya motorik halus, koordinasi motorik halus itu kan masih umum, perlu didetailkan lagi ya. Motorik halus itu kan banyak, ada koordinasi mata, ada melatih tangan kan gitu, jari jemari. Nah, itu kan banyak. Nah, sekarang yang mana yang mau dikembangkan? Tadi Bu Lulu mengatakan jari tangan. Nah, sekarang apa kegiatan yang bisa dilakukan untuk itu? Tadi finger painting ya Pak ya. Mengembangkan jari tangan. Tadi ada kegiatan finger painting Pak. Anak mampu finger painting. Ini tidak ada di indikator finger painting itu. Kalau di indikator itu koordinasi motorik halus Pak. Tapi nggak ada juga di indikator koordinasi motorik halus. Di indikator yang bawahnya ini Pak, kompetensi dasar. Oh, oke. Koordinasi motorik halus. Oke, koordinasi motorik halus. Ini menggerakkan jari-jari tangan ini apa bukan itu yang diinginkan juga? Iya, itu juga bisa masuk Pak.
Menirukan gerakan sederhana? Yang menirukan gerakan sederhana itu dari lagu kupu-kupu, Pak. Makanya maksud saya bukan untuk mengembangkan jari apa motorik halus itu, menirukan Yang gerakan itu bukan motorik halus, Pak. Itu lebih ke itu ya motorik kasar ya, Pak ya. Karena motorik kasar. ya menggunakan seluruh Oke. tubuhnya. Artinya saya melihat bahwa indikator yang dikembangkan di sini lebih terfokus kepada fisik motorik, nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik dan kognitif. Sementara indikator untuk sosem, bahasa dan seni itu tidak ada, tidak dikembangkan, tidak dimuat di dalam indikatornya. Nah, artinya misalnya pada aspek seni menunjukkan karya dan aktivitas seni. Itu bagaimana kemudian indikator untuk melihat ketercapaian kompetensi itu? Melalui itu tadi finger painting, Pak, koordinasi motorik halus. Jadi Nah, di sini di indikator nggak ada ini. harus ditulis gitu ya, Pak ya? Harus, karena ini harus apa kompetensi dasar yang disebutkan itu harusnya harusnya dikembangkan dan dijabarkan di dalam indikator sehingga kelihatan kegiatan-kegiatan atau indikator-indikator yang akan dicapai di situ. Nah, begitu juga dengan bahasa, mengenal keaksaraan awal melalui bermain. Di indikator tidak ada. Ya. Iya, Pak. Ya, di indikator tidak ada. Kemudian sosem memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis juga tidak ada di indikator. Nah, begitu juga dengan kesesuaian antara indikator dan tujuan pembelajaran. Ya, indikator dan tujuan pembelajaran. Pada aspek fisik motorik, anak mampu menentukan gerakan melalui bernyanyi kupu-kupu, ya kan? Itu fisik untuk mengembangkan fisik motorik. Yeah. Kemudian anak mampu mencetak dengan jari bentuk kupu-kupu. Nah, harusnya ini detail seperti ini harusnya ini lebih pas kalau ini akan digunakan atau dijadikan sebagai indikator, bukan kemudian sebagai tujuan seperti itu, karena dia lebih detail ininya. Ya. Nah, itu mungkin yang perlu disempurnakan di dalam mengembangkan kompetensi dasar dalam indikator. Nah, selanjutnya berdasarkan kegiatan sekarang, kegiatannya. Di sini saya melihat di tujuan pembelajaran, anggaplah ini tujuan pembelajaran dan indikatornya yang masuk dalam IPEK dan HOTS itu adalah menceritakan tentang binatang yang bisa terbang melalui video. Ini apa maksudnya ini? Bagaimana maksudnya bahwa anak mampu menceritakan tentang binatang yang bisa terbang melalui video ini? Iya, jadi di kegiatan sebelum kegiatan inti itu kita menayangkan sebuah video, Pak, dari YouTube. Kemudian anak memperhatikan dulu ceritanya. Setelah penayangan video tersebut, kemudian anak bisa menceritakan. Oke, anak menceritakan lagi apa yang ditonton. Sekarang di mana letak tipeknya? Tipeknya itu di video itu tadi, Pak. Penggunaan video. Di mana letak HOTS-nya? HOTS-nya itu anak mampu menceritakan apa menceritakan apakah menceritakan itu atau kenapa dikatakan itu Bu Lulu katakan itu adalah capaian HOTS-nya, berpikir tingkat tingginya? Karena di itu ya Pak ya, menceritakan itu termasuk pada kata kerja yang HOTS C2 itu memahami. C2. Ya. Itu kan masih C2. C2 itu termasuk tinggi atau rendah? Di aspek ranah kognitif, Pak. Sudah. Bukan anunya. Di KKU itu C1, C2, C3 itu tergolong tinggi atau rendah? Yang rendah, Pak, C2. Rendah. Berarti belum HOTS itu kalau seperti itu. Ya. Yang termasuk HOTS itu adalah ketika dia melakukan sebuah aktivitas, kemudian yang tergambar di dalam C4, C5, dan C6. Misalkan mencipta, membuat. Misalnya kalau cerita, kalau dia bercerita, dia bisa menceritakan tentang sesuatu sesuatu yang pernah dia baca atau apa yang dia imajinasikan.
apa yang diimajinasikan yang kemudian berdasarkan misalnya instruksi guru. Misalkan apa namanya, tentang burung misalkan, atau tentang kupu-kupu. Siapa di antara kalian atau kalau kita buat dalam bentuk indikator atau tujuan pembelajaran bahwa anak menceritakan proses misalnya, atau menceritakan proses perkembangan kupu-kupu atau istilahnya perkembangbiakan kupu-kupu, tapi itu terlalu tinggi, itu SD punya. Cukuplah anak menceritakan tentang cara terbang kupu-kupu misalkan. Dia menceritakan cara terbang kupu-kupu, artinya bahwa mereka tidak pernah mereka melihat secara langsung, secara alamiah, tetapi kemudian mereka bisa mendesain sebuah cerita yang kemudian cerita itu adalah dia buat sendiri, kan begitu. Ini namanya mencipta, atau ini namanya membuat sebuah karya dalam bentuk cerita. Tapi kalau kemudian ditontonkan dulu, berarti itu dia menceritakan kembali, artinya mengikuti apa yang dia tonton tadi. Nah, ini masih KKU-nya rendah, masih C2 atau C3, karena mengikuti di situ, mengikuti tidak sesuatu, cara kerja sesuatu. Nah, tetapi ketika dia tanpa contoh, bisa melakukan sesuatu itu tanpa contoh, ya bercerita misalnya temanya kupu-kupu, mereka bisa bercerita tentang kupu-kupu itu secara utuh tentu saja, bukan kemudian cerita semau-mau, ya, tetapi secara utuh mereka mampu menceritakan itu. Nah, ini yang termasuk ke dalam HOTS, ya. Nah, kalau ini mau yang dibuat dalam bentuk itu, maka buat indikator tersendiri atau tujuan pembelajaran. Kalau dalam bentuk tujuan pembelajaran sendiri yang kemudian menceritakan, tidak melalui video, bukan dipertontonkan dulu melalui video, tapi mereka menceritakan tentang kupu-kupu, langsung disebutkan kupu-kupu. Binatang ini kan umum, masih cakupannya umum. Tentang kupu-kupu, misalnya cara terbang kupu-kupu, menceritakan sendiri. Jadi sebelum, tetapi yang kita maksud di situ adalah mereka membuat, mengkreasi sebuah cerita. Itu yang diinginkan tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaiannya apa di sini, Bu? Dulu. Instrumen penilaiannya ada semua aspek, Pak. Apa? Ada semua aspek dari 6. Oh, maksudnya maaf Pak, salah. Instrumen penilaiannya itu dari observasi, kemudian observasi. Apa bentuknya observasi? Observasi itu ada nilai agama dan moral. Jadi anak bisa mengenal binatang. Mungkin coba dalam aspek tadi itu fisik motorik itu. Ya, fisik motoriknya itu anak mampu menirukan gerakan melalui lagu kupu-kupu. Apa instruksinya? Apa instruksi perintah tugas kerja yang diinstruksikan kepada anak untuk mengukur kemampuan itu? Jadi anak itu mampu menirukan gerakan yang sudah dicontohkan sama guru. Ya, makanya untuk mampu menirukan itu bagaimana memberikan instruksi? Jadi sebelumnya guru itu mengajak anak-anak untuk bernyanyi, Pak, bernyanyi. Siapa yang tahu lagu kupu-kupu seperti itu. Terus kita gurunya mengajarkan dulu lirik lagunya kepada anak. Setelah itu baru anak-anak kita ajak nyanyi bersama. Dan setelah kita ajak nyanyi bersama, siapa yang bisa nyanyi sendiri seperti itu misalkan. Kemudian yang bisa menyanyi sendiri silahkan maju ke depan dan menyanyi gitu, Pak. Oke. Nah, sekarang satu lagi, kesesuaian antara apa yang dicantumkan di dalam indikator dan tujuan dengan kegiatannya. Tadi di kegiatan Bu Lulu mengatakan bahwa mereka menceritakan tentang isi video. Itu bidang kegiatan itu di mana digambarkan? Di bahasa, Pak. Aspek bahasa, anak mampu menceritakan kembali apa yang sudah
dia simak. Nggak di langkah-langkah pembelajarannya. Di Di langkah-langkah bagian mana itu? pembelajarannya ya. Oh, itu Hmm. di bukan kegiatan inti Pak yang bahasa, itu di pembukaan itu yang guru memperlihatkan video tentang binatang yang bisa terbang pada link. Kemudian tanya Makanya jawab. artinya itu kan kegiatan yang tadi bahwa ada kegiatan proses menceritakan. Nah, harusnya gitu kan. Kalau itu sudah disebutkan sebagai indikator, harusnya itu juga tertuang di dalam kegiatannya atau di langkah-langkah kegiatan pembelajarannya seperti itu. Jangan sampai itu dihilangkan, ya. Nah, itu dicek lagi nanti supaya sinkron antara indikator dengan tujuan dan juga sinkron juga antara indikator dengan apa namanya instrumen, kemudian sinkron juga antara kompetensi dasar dengan indikator. Ya. Oh, Oke, saya kira itu Pak Ketua dari saya. Oke, Pak. Terima kasih Pak AGC. Oke, terima kasih. Oke, baiklah Bu. Oke, Pak. Lu'lu'ul Hikmah ya. Oke. Tabel sekali namanya Bu. Lu'lu'ul Hikmah. Tapi kadang kesulitan dalam mengejanya Pak. Iya, jadinya gimana Bu, anak buahnya memanggilnya Bu Lu gitu kan. Kan Nah, kayak gimana ngajar gitu di ya Pak TK ya. apa TKB Bu Lu? Saya kelas B Pak, kelompok B. Oh, di kelompok B ya. Tadi sudah dikumpas tuntas oleh Pak Akiji tadi ya, Pak Abdul Qadir Jailani. Hampir 50 menit ini ya, kita maksimal 50 menit. Anjir Pak. Bu Lu ya. Ya tadi tentang durasi alokasi waktunya berapa menit itu Bu Lulu ya? 120 menit Pak. Kenapa idealnya berapa menit ya di lembaga PAUD itu? Idealnya kalau normal itu kita 150 menit Pak. 150 menit. Oke. Berarti kok beda ini? Tapi karena kita itu kan pembelajaran tatap muka terbatas Pak, jadi yang 30 menit itu saya hilangkan untuk istirahat Pak. Istirahat itu tidak ada, jadi langsung pulang. Terus anak istilahnya anak itu bermain di luar sebentar, istirahat sebentar terus langsung pulang Pak. Oh, nggak ada istirahatnya? Iya Pak, karena ini terbatas. Nggak ada kegiatan makan bersama atau apalah di Kalau sekolahnya? makan bersama itu ada Pak. Kan istirahat itu pas waktu istirahat. Nggih. Kalau Tadi bilangnya nggak ada istirahat. Kalau makan bersama itu kita ada, cuman istilahnya kita tidak di istirahat Pak, tapi pada kegiatan di luar mengajar, di luar kegiatan yang di RPPH. Kalau di istirahat untuk Tapi tidak tercatat, maksud saya kan Bu Lulu dari penjelasannya itu dilaksanakan istirahat berarti cuma tidak mencatat di RPPH-nya itu ya. Iya Pak, tidak. Kenapa tidak dicatat? Padahal dilakukan. Dari penjelasan Bu Lulu tadi itu. Iya, karena ini ya Pak, karena ini kan pandemi Pak, jadi saya pikirnya itu. Iya, maksud saya ngerti, cuma padahal dilaksanakan. Istirahat, oh iya kita makan bersama, ini kan katanya tadi. Namun tidak dicantumkan durasi waktu di alokasi waktu. Pelaksanaannya ada, namun tidak ada di tertulis. Iya, berarti beda. Kenapa tidak cantumkan saja durasi normalnya 150 idealnya? Padahal dilaksanakan karena Bu Lulu kan melaksanakannya dari penjelasan tadi itu ya. Iya Pak. Iya, itu maksud saya. Cuma di sini ditulis 120 menit. Iya Pak. Iya. Padahal katanya kenapa hilang 30 menit? Karena waktu istirahat kita tidak laksanakan di RPP, tetapi dilaksanakan di actionnya. Iya, itu maksud saya tulis saja normal. Saja ya Pak ya. Iya sih sesuai dengan kan beda jadinya RPPH-nya tidak ada, namun di actionnya ada. Iya Pak.
Ngerti ya Bu Nggih. Lulu ya? Nggih, Pak. Iya, itu maksud saya tulis sih jadinya. Padahal idealnya 150 menit. Oh, karena pandemi kita tidak ada istirahat. Yuk, seperti Nggih. apa istirahatnya? Padahal dilaksanakan. Itu maksud saya. Nggih, Pak. Jelas ya Bu Lulu? Nggih, Pak. Oh, ini tentang sub-sub temanya tentang apa tadi ya? Kupu-kupu, Pak. Terus rumusan masalahnya apa ya? Tentang perkembangan aspek kognitif Lupa ya? meningkatkan apa nggih? Lupa ini nggak lulus sudah ini ada. Aduh, Pak. Ulang sudah biar nggak buka. Ujian kan nggak buka-buka lagi. Kita harus di luar kepala sih masa ini. Meningkatkan Jadi ulang saja dah besok ini biar hafal dulu. Kenapa? Meningkatkan perkembangan kognitif anak melalui kegiatan berhitung. Benar nggak? Iya, Pak. Coba cek. Dengan media papan flanel. Iya, benar nggak itu? Itu rumusan masalahnya, Pak, yang di RPPH 2. Apa rumusannya ulang? Bagaimana meningkatkan perkembangan kognitif berhitung anak usia dini melalui media papan flanel. Kenapa tidak cukup dengan perkembangan kognitif saja? Karena berhitung sudah include kepada kognitif. Karena kemarin waktu yang di perangkat itu kan harus ada ini Pak variabelnya. Jadi saya menggunakan penambahan media untuk perumusan masalahnya. Medianya apa itu, Bu? Media papan flanel, Pak. Iya, media papan flanel itu buat sendiri ya? Kalau beli? di TK saya itu papan flanelnya kita dikasih bantuan dari provinsi. Itu sudah ada. Berarti beli, makanya beli ya. Beli. Tapi untuk kartu angkanya kita buat sendiri, Pak, dari kertas. Oh, kartu angka. Berarti ini fokus kepada kognitif. Dan tidak harus menuliskan kata berhitung itu maksud saya. Berhitung lebih ke angkanya, Pak. Oke, sudah. Lalu berikutnya tentang di kegiatan pembelajarannya seperti apa, Bu Lulu? Kegiatan pembelajarannya itu model kelompok, Pak. Model kelompok? Ya. Jadi kita itu menyiapkan beberapa kegiatan, kemudian anak merdeka belajar. Mereka memilih mau kegiatan mana dulu yang dikerjakan. Itu yang dipakai media. Iya. Lalu kalau mengikuti kurikulum sederhana itu mana maksudnya ya? Yang mana maksudnya kurikulum sederhana? Apa dilaksanakan tidak kurikulum sederhana, Pak, tapi maksudnya tadi merdeka belajar. Oh, merdeka belajar. Tidak menggunakan kurikulum yang sederhana itu, disederhanakan. Itu kan daring, Pak. Kalau tempat saya sudah tatap muka. Oh, sudah luring, bukan blended learning. Sudah luring, Pak. Enggak. Oh, luring, full luring. Yeah. Nah, di kegiatan pembelajaran tadi saya lihat sepintas ya di perangkatnya, di RPPH-nya itu belum ada keterangan tabel itu. Tabel apa itu? Itu yang di tabel RPPH-nya itu langsung tabel langkah-langkah pembelajaran, persiapan, indikator ketercapaian, alokasi waktu itu yang di tabel itu. Yang di RPPH langkah-langkahnya di belakangnya lagi, Pak. Tapi belum muncul keterangan tabel apa ini? Itu. Oh, di indikatornya harus dikasih langkah-langkah ya, Pak ya? Enggak, maksud saya tabel apa misalnya A B C D ya, B C D E F langkah atau kegiatan pembelajaran. Lalu tabel indikator itu yang saya lihat di mana itu tadi ya? Di RPPH-nya itu. Di poin
3 kalau nggak salah, dari cover langsung ke halaman 4 itu indikator pencapaian, langkah-langkah pembelajaran atau main, persiapan guru. Nggih. Oh, itu tidak dicantumkan apa namanya, metodenya ya, sama alokasi waktunya. Metodenya sudah di sampingnya ini, Pak. Metode belajarnya itu setiap kegiatan berbeda-beda. Kalau model pembelajaran Persiapan itu apakah tidak termasuk langsung atau include terhadap pembukaan itu? di luar pembukaan, Pak.